Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arifin, bertanam organik. Sudahkah kita hari ini menanam? Ingat, menanamnya secara organik ya. Etiolasi. Banyak di antara kita para penghobi tanaman masih kebingungan dengan semaian yang kutilang alias kurus tinggi langsing. Itu etiolasi kekurangan sinar matahari. Sinar matahari yang dibutuhkan tanaman itu berapa lama sih? Pada dasarnya tanaman butuh full sinar matahari. Memang ada juga tanaman tertentu yang hanya membutuhkan sedikit sinar matahari. Namun pada dasarnya atau pada umumnya tanaman butuh full sinar matahari. Lalu tanaman butuh full sinar matahari itu dimulai dari apa? Dari persemaian. Jadi kuncinya itu pada persemaian. Ketika persemaiannya itu sehat, artinya apa? Dia cukup mendapatkan sinar matahari, maka akan menjadi benih atau bibit yang sehat dan bagus pula. Sehingga ketika ditanam akan produksi secara maksimal. Contoh persemaian yang kurang sinar matahari, ini dia contohnya. Tanaman cabai yang saya punya ya. Ini awalnya saya taruh di tempat yang tidak terkena sinar matahari, yakni di bekas yang namanya untuk rak pakaiannya. Saya jadikan untuk persemaian tanaman. Jadi ini tidak kena sinar matahari full. Mungkin saja ini sehari cuma 4 jam. Itu juga pas pagi sampai waktu menjelang siang. Memang bagus sih kelihatannya, tapi agak tinggi-tinggi ya, karena kurangnya sinar matahari. Tanaman minimal kalau bisa kena sinar matahari 6 jam ya per harinya. Karena jika tidak bisa seperti ini, kurus tinggi langsing. Saya pun punya contoh tanaman yang kena sinar matahari full. Mari kita lihat contoh tanaman tersebut. Ini tanaman yang kena sinar matahari full. Intinya, tanaman pada umumnya membutuhkan sinar matahari full. Itu sejak persemaian. Nah, ini dia persemaian. Saya buat dari plastik-plastik kecil. Lalu bagaimana caranya? Karena persemaian kan rentan ya, masih kecil. Secara mudah kalau kita sering nyemainya tanaman itu di sungkup. Contohnya ya, seperti ini disungkup. Tanaman kita tutup dengan ya seperti itulah, plastik atau apa gitu. Misalnya kita taburi biji, lalu siram yang banyak hingga media dan benih menjadi basah. Dan ditutup menggunakan plastik seperti ini ya, yang gelap. Bisa berupa plastik, karung atau apa saja. Lalu kita semprot dan biarkan di tempat yang teduh. Benih atau biji rata-rata di hari ketiga udah mulai seprot. Seprot itu artinya berkecambah atau mengeluarkan tunas. Setelah hari ketiga atau hari pertama sampai ketiga tidak perlu disiram ya, karena di awal sudah basah. Kemudian ditutup sehingga penguapannya itu tetap
dan gak keluar atau pergi air tersebut, dia akan kembali memasuki media tanam sehingga tetap lembab. Nah, hari ketiga setelah sungkup kita buka, kalau sudah semprot dan medianya masih lembab, biarkan saja. Lalu pertanyaannya, nyiramnya kapan? Nah, ketika permukaan medianya terlihat kering, baru disiram. Karena ini masih bayi atau baby ya, maka siramnya juga di spray. Nih saya punya spray ya, contohnya nih. Ini tanaman saya yang terkena full sinar matahari ya. Seperti ini di spray agar tanaman tidak rusak. Ini juga. Oke. Dalam persemaian yang perlu diperhatikan adalah apa itu? Air hujan. Air hujan ketika persemaian di luar ruangan yang atasnya terbuka, ketika hujan persemaian akan rusak. Oleh karena itu atasnya ditutup pakai plastik transparan atau plastik UV, atau kita tempatkan di tempat yang kena sinar matahari, akan tetapi di atasnya ada naungan atau genteng ya, agar untuk melindungi hujan tapi sinar matahari masih masuk. Jadi sejak semprot atau sejak berkecambah itu sudah butuh sinar matahari. Ketika sejak itu sudah kena sinar matahari, maka dia akan tumbuh dengan kuat, sehat. Tapi kalau sampai berkecambah kemudian tumbuh daun semu sampai ada 2, itu belum kena sinar matahari, maka akan cenderung meninggi, batangnya akan kurus, tinggi langsing atau kutilang dan lemes. Itu etiolasi. Jadi banyak teman-teman nih yang masih bingung seperti itu. Itulah jawabannya. Jadi supaya tanaman kita subur-subur, dimulai dari persemaian yang baik ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa menanam secara organik. Ayo kita menanam. Apalagi kondisi sekarang ini kita diharuskan tetap di rumah saja. Nah, kegiatan apa yang bisa menghilangkan kejenuhan ketika kita berada di rumah terus? Ya ini, berkebun secara organik. Sekali lagi, berkebun secara organik. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen agar saya lebih semangat membuat video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.